dari Pak Iqbal dalam kesempatan ini bisa bisa bergabung. Nah, di sini juga hadir Pak Kepala Sekolah. Saya belum kenal nih Pak Iqbal. Oh, mohon Pak, kurang tampilkan hela. Nah, Pak Iqbal. Pak, Assalamualaikum Pak. Mana suaranya saya nggak kedengeran. Salam kenal dulu ya. Nah, saya nggak gabung nih. Mana ini? Oh. Itu Pak Jepri itu, Pak Joyan, Pak Joyan. Yang di sebelah sini, Pak. Oh ya, mau teh. Yang mana kameranya? Oke. Iqbal, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal Pak. Salam kenal ya. Kayaknya udah kenal nih. Saya yang lupa ke Pak Iqbal. Ya. Terima kasih banyak ini saya di akhir-akhir. Saya kenalan dulu ya Pak Johan. Jody. Pak Denny, salam kenal Pak Denny, Buria. Nah itu Pak Denny juga dari Telkom Pak ya? Iya Pak. Oh, Pak Denny dari Telkom juga ya? Iya Pak, saya ini tukang instalasi Pak. Oh iya. Oke, salam kenal Pak Iqbal, Pak Jody, Buria, Pak Denny. Saya baru, ini teh kameranya bingung saya ngomongnya ke sini tapi ini di sini ya. Tapi saya ucapkan banyak terima kasih Pak Iqbal ya sudah membantu tim SMK Darut Tauhid. Ya mudah-mudahan ada hasil yang sesuai dengan harapan kita kayak gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi proyek yang bisa digunakan untuk terutama SMK Darut Tauhid dan bisa ditularkan ke sekolah-sekolah lain yang ada di SMK Darut Tauhid. Itu yang saya harapkan. Tapi insya Allah ini saya akan sampaikan juga ke pihak pimpinan saya, pimpinan yang ada di SMK, yang ada di Darut Tauhid. Insya Allah akan saya sampaikan terkait dengan rencana SMK Darut Tauhid menggunakan LMS Telkom. Kayak gitu. Pokoknya Mas saya ucapkan banyak terima kasih banget kepada Telkom, kepada Pak Iqbal terutama dan timnya yang sudah membantu tim saya atau tim IT saya di sini, terutama guru TKJ yang membuat aplikasi LMS. Ya, sekali lagi mudah-mudahan berkah untuk semua. Itu Pak Iqbal, turun pisan Pak Iqbal. Mangga dilajengkeun ke Pak Cecep dan tim yang di sini. Turun Pak Iqbal, Kang Jody, Bu Buria dan Pak Denny. Assalamualaikum. Baik, kita lanjut, Pak Iqbal. Semua sudah di tampilan halaman mapelnya ya, di halaman kelasnya sudah ya? Sudah. Oke, tampilannya sama semua seperti ini kan? Ya, sama. Kalau masih ada yang bahasa Inggris, silahkan dirubah dulu ke bahasa Indonesia supaya sama kliknya nanti. Oke, untuk bisa mengubah apa-apa saja yang ada di sini, kita perlu klik tombol edit. Di sini ada tombol turn edit on, warna hijau di atas ini, bisa diklik. Nah, nanti akan muncul lambang pensil, ya, logo pensil di setiap bagian. Di sini ada, di sini ada, di sini ada, ya. Menandakan bahwa di situ kita bisa lakukan perubahan. Nah, yang pertama kali kita akan rubah di sini adalah pengumuman. Di sini ada pengumuman sama, mungkin di situ tulisannya ada yang masih bahasa Inggris atau semuanya pengumuman? Pengumuman Pak. Pengumuman ya. Nanti diklik, kita bisa mengubah judul di setiap bagian ini dengan mengklik tombol pensil. Tombol pensil ini catatan di sini adalah kita hanya mengubah judul saja. Kalau pengen mengubah dalamannya itu kita harus klik ubah di sini. Oke, karena di sini judulnya sudah sesuai pengumuman, kita akan menambahkan pengumuman di sini dengan mengklik ubah. Kemudian klik ubah pengaturan.
maka akan tampil seperti ini, memperbarui forum. Jadi ini bentuknya forum, pengumuman ini bentuknya forum. Misalkan kita mau menambahkan pengumuman di sini mengenai jadwal UTS. Kita bisa tuliskan di sini. Jadwal UTS 20 September 2020. Nah, ini kemudian setelah kita tulis di deskripsinya, pengumuman yang ingin disampaikan, apapun itu pengumumannya, misalkan kita akan mengumumkan nilai siswa gitu ya, itu bisa juga di sini, atau apapun yang ingin diumumkan bisa ditambahkan di sini. Kemudian kita simpan, klik simpan dan kembali ke kursus. Di paling bawah itu ada klik simpan dan kembali ke kursus. Oke, di sini tidak muncul, tidak terlihat, tapi nanti ketika siswa mengklik pengumuman itu isinya seperti ini. Ya, jadi ada di dalamnya, tidak disimpan di luar. Oke, sudah semua menambahkan pengumuman? Siap, sudah. Sudah ya. Ini kalau kita klik pengumuman nanti muncul tulisan yang tadi kita tuliskan di deskripsi. Oke, kalau untuk kembali kita bisa klik lagi di sini ada nama mata pelajaran, nama kelasnya, diklik itu akan otomatis kembali ke halaman depan kelas seperti ini. Oke, untuk profil sudah, kemudian tadi login sudah, profil sudah, pengumuman sudah. Kita akan coba menambahkan siswa secara manual ke kelas kita. Meskipun nanti siswa itu akan dibantu oleh admin, ditambahkan semua pesertanya di sini, jadi kita tidak perlu menambahkan satu persatu. Yang kebayang kalau menambahkan satu persatu butuh waktu. Nah, kita klik di bagian sebelah kiri navigasi itu ada peserta, itu kita klik. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Nama kita sebagai guru, di sini perannya teacher, itu akan tampil. Ya, pesertanya baru satu kan ya, semua ya. Ya, sudah muncul tampilan peserta seperti ini. Sudah? Oke. Nah, di sini kita akan coba tambahkan siswa supaya bisa disimulasikan bagaimana siswa itu nanti muncul ya. Di sini di-enroll dulu, klik enroll user. Kita akan menambahkan siswa sebagai peserta dari kelas ini. Klik enroll user, mau di atas di sini ada, di bawah juga ada. Klik enroll user. Nah, di sini select user masih belum ada pilihannya. Kita klik tombol segitiga di sini, nanti akan muncul semua user yang mungkin untuk kita tambahkan. Silahkan ditambahkan nama, ini siswa mana ya? Saya aja ya. Iqbal Santosa di sini. Silahkan tambahkan nama saya, Iqbal Santosa sebagai peserta dengan klik namanya, klik nanti akan muncul di atas. Oke. Baru satu siswanya supaya pas kita tambahkan satu lagi. Nah, di sini ada Mufti Mukarim Pamungkas, ini siswa asli. Ya. Namanya saja yang saya pinjam. Oke, silakan diklik. Jadi minimal ada 2 student, ya, ada 2 siswa. Oke, kayaknya perlu satu lagi. Kita tambahkan yang paling atas ini ada other account. Ini dipakai saja ke Bapak. Jadi ada 3 siswa. Oke, sudah semua muncul 3 siswa ini dipilih seperti ini. Ya. Sudah. Sudah. Oke, kalau sudah kita tinggal klik tombol enroll user. Nanti akan ditambahkan semua di sini yang 3 tadi. Dan perannya sebagai student di sini ya. Sudah semuanya? Siap, sudah, Pak. Oke.
Untuk kembali ke halaman depan kelas, kita klik lagi nama kelasnya di sebelah kiri. Kita kembali lagi ke depan seperti ini. Baik, di sini kita bisa melihat sudah muncul di sini ada section 1, section 2, section 3, section 4. Nah, di sini kalau kita dalam satu semester ini ada 14 pertemuan, saran saya maka di sini kita tambahkan section lainnya supaya pas sejumlah dengan pertemuan itu. Karena di sini baru 4, misalkan satu semester itu 14 ya kalau tidak salah ya. Kalau perlu 12. Oh, 12 ya. Oke, berarti add section, sisanya tinggal tambah berapa? 8 ya. 8. Nah, jumlah bagiannya kita tambahkan 8. Kemudian kita klik add section, maka akan berubah menjadi, akan bertambah ya. Cuman ini karena sebelumnya sudah tadi saya malah 18 ya. Jadi banyak, oh iya, terlalu banyak. 20. Nanti kalau kelebihan seperti saya ini boleh dihapus nanti sectionnya di paling kanan atas di section itu, di setiap box section itu ada tombol ubah, itu diklik nanti bisa dihapus bagian, jadi berkurang. Oke, ini jadi 19 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan kita. Ini masih terlalu banyak. Oke, sudah Kalau cukup lah. di Bapak maaf, kalau di saya tuh di tanda sectionnya nggak ada, cuma section 1, 2, 3, 4 aja, nggak ada. Oh iya, ini Bu ada klik add section di bawah Bu, paling bawah ada tambah Nggak besar. ada Pak, nggak ada Pak. Edit Bu, edit di. Oh, belum diedit berarti Bu. Oh, Di bagian atas itu ada tombol hijau, Luar biasa. turn edit on Bu. Sebutan ori kayaknya. Nah, ini turn edit on-nya diklik dulu Bu. oh iya Pak, iya. Nah, baru bisa diedit Bu. Ya, Siap. dengan cara di bagian paling bawah ada add section, itu diklik. Kita mau menambahkan berapa di situ. Misalkan tadi 8 ya. Kemudian kita klik add section. Ini kalau saya tambahkan lagi makin banyak ini ya kelebihannya. Oke, nanti akan bertambah jumlah sectionnya. Section 5. Oke, sudah semua? Udah, Pak. Oke, ini tampilannya kalau di siswa itu nanti akan seperti ini. Saya refresh dulu. Oke, yang ini. Oke, ini tampilannya karena tadi saya tambahkan terlalu banyak, jadi munculnya 16 ya. Nanti siswa akan melihat seperti ini, 1 sampai 16. Kalau Bapak izin bertanya. Iya, silakan. Kalau section ini untuk pertemuannya ya maksudnya? Iya, betul, ya. Siap. Ke situ. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin menggunakan istilah lain, itu bisa diedit, Bu. Pak, ya di sini ada tombol pensil. Kita klik di section 1, kita rubah menjadi pertemuan 1 misal. Kalau sudah diketik, kita pencet enter, nanti berubah menjadi pertemuan 1. Ya, kita sesuaikan dengan kebiasaan kita, mau menyebutnya dengan pertemuan atau minggu ke 1 misalkan, atau apapun itu ya. Oke, nanti untuk yang section lainnya, kalau mau dirubah juga sama dengan cara yang sama, klik di tombol pensilnya itu, kita tuliskan pertemuan 2 misalnya. Jadi budak kayak ilah we asup aja. Oke. Nah, untuk menyembunyikan topik atau section ini, itu kita bisa klik tombol ubah di sebelah kanan. Kita klik hide topic, sehingga section 3 ini tersembunyi dari siswa. Kemudian misalkan section 4 saya hide juga, section 5 saya hide juga, dan seterusnya. Maka nanti akan muncul tulisan seperti ini tersembunyi dari siswa.
Jadi kita sudah siapkan terlebih dahulu, misalkan di awal semua materinya, semua soal-soal ya. Di sini ya kita tinggal sembunyikan dan nanti pada saat waktunya pertemuan kita bisa munculkan. Nanti tampilannya di siswa akan seperti ini. Kalau di hide, nah ini ya, section 3 tidak tersedia, section 4 tidak tersedia. Jadi itu tandanya sama gurunya itu di hide topiknya. Jadi konten yang ada di sana itu tidak bisa dilihat sama sekali oleh siswa. Oke, sampai di sini masih bisa mengikuti semua? Siap, Pak. Oke, nanti kan di sini mungkin satu guru itu mengajar, bukan mungkin lagi ya, satu guru mengajar mata pelajaran di beberapa kelas yang berbeda ya. Yang satu kelas A, kelas B, kelas C. Dengan konten yang sama. Nanti Bapak Ibu cukup mengisi atau melengkapi konten di satu kelas saja, misalkan kelas A saja. Nanti Pak Cecep ya, admin nanti akan bantu untuk mengcopy itu ke kelas yang lainnya. Dengan catatan kontennya itu mungkin nanti akan ada kebijakan dari sekolah ya. Bapak Ibu harus melengkapi konten itu dalam waktu berapa lama, 2 minggu misalkan dari sekarang. Nah, lebih dari itu, Bapak Ibu harus menginputkan sendiri. Misalkan ada kelas A, B, C, ya, karena belum selesai kontennya, belum siap. Jadi nanti Bapak Ibu inputkan satu persatu di setiap kelas itu. Karena kebayang, kalau Bapak Ibu kontennya belum selesai, nanti admin akan repot sekali. Ya, setiap kali Bapak Ibu menyelesaikan pertemuan satu, minta tolong dong dikopikan ke kelas B, kelas C. Oke, itu baru satu kali. Ini ada 12 pertemuan, dan setiap pertemuannya admin harus membantu mengkopikan, kan repot. Akan lebih mudah jika sudah lengkap semuanya kontennya, ya, 1 sampai 12 misalkan tadi. Nah, nanti admin cukup sekali saja mengkopikan itu ke kelas yang lainnya, B dan C. Ya. Jadi tidak menambah kerjaan admin. Katanya tadi kata Bu Dewi, admin juga, guru juga katanya, kasihan. Oh, ya, mungkin supaya memudahkan ya, kita perlu sepakati mungkin nanti dari pihak sekolah ada kebijakan gimana caranya supaya guru itu melengkapi konten di satu kelas dan nanti akan dibantu admin untuk mengcopy ke kelas lainnya kontennya tersebut. Jadi Bapak Ibu memudahkan juga Bapak Ibu, tidak perlu menginput satu-satu ya di setiap kelas karena itu terus terang melelahkan ya. Oke, sudah ya sampai di sini. Kita akan coba untuk menambahkan konten pertama di pertemuan 1 ya. Sudah siap mungkin ya materinya, materi yang akan ditambahkannya. Kita klik di sini, di pertemuan 1, ada tombol plus, tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya, itu diklik. Kemudian di sini kita akan pilih salah satu aktivitas yang ada, yaitu file, karena kita akan menambahkan file materi. Oke, saya ulangi lagi. Kita klik tombol tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya, akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih file yang warnanya merah, kotak 4. Sudah ketemu? Sudah, Pak. Oke. Ada. Akan tampil seperti ini. Menambahkan baru file ke pertemuan 1. Kita tulis di sini misalkan slide materi 1 hilang. Kita bisa tambahkan deskripsi dari materi yang akan disampaikan, isinya apa saja di sini, deskripsi. Misalkan di sini kita tambahkan materi ini akan membahas
definisi, koma, cara kerja, bilang, dan seterusnya. Ya, ini konten yang akan disampaikan di materi ini apa saja, mungkin bisa ditulis di sini. Untuk memunculkan deskripsi ini di halaman depan, kita checklist tampilkan deskripsi di halaman kursus. Untuk menambahkan file, sama seperti tadi caranya, kita tarik dari Explorer, cara yang pertama, ke sini. Nanti akan muncul filenya sudah masuk seperti ini. Atau cara kedua adalah dengan kita mengklik tombol add ini, yang kertas ya, logonya berupa kertas. Kemudian kita pilih upload the file, kemudian ada attachment, choose file, kita pilih. Nah, sama saja. Nanti kemudian upload this file, maka akan muncul filenya juga sama seperti tadi di sini. Ya, mungkin masing-masing punya cara yang berbeda ya. Ada yang senangnya tadi langsung ditarik dari Explorer atau diklik add file di sini. Oke. Dan saran saya untuk materi, lebih baik jika kita share-nya dalam format PDF ya, kalau materi. Kecuali kalau memang butuh Excel untuk apa, template perhitungan atau apa, bisa juga. Kalau untuk materi, daripada kita kirimkan dalam format PowerPoint, sebaiknya kita kirim dalam format PDF. Kenapa? Karena PDF itu ukurannya biasanya lebih kecil. Dan di sini kita batasi ya, di sistem itu maksimal 10 mega. Kalau PPT mungkin karena gambarnya besar sehingga pada saat dikirim itu dia melebihi ukuran 10 megabyte ya. Ini nanti bisa disetting di admin maksimalnya mau berapa megabyte. Cuman di sini saya setting kemarin 10 megabyte supaya servernya ini bisa bertahan lumayan lama ya, karena kebayang kalau setiap pertemuan itu setiap guru mengirimkan ratusan megabyte, maka server ini akan cepat penuh. Oke, saran saya dalam format PDF, dan nanti siswa pun akan lebih mudah mengaksesnya. Dari HP misalkan, itu akan lebih mudah membuka PDF ya, dibanding formatnya PowerPoint. Kalau sudah, kita bisa klik simpan dan kembali ke kursus. Maka file yang sudah kita tambahkan tadi, slide materi, sudah muncul di situ, pertemuan 1. Dengan deskripsi yang tadi kita tulis. Ya. Oke, untuk konten yang pertama, sudah menambahkan slide materi. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu di sini? Pak, kalau misalkan mau uploadnya PPT, mungkin PPT-nya bisa dirubah dulu as PDF gitu, bisa ya? Iya, betul seperti itu. Misalkan contohnya nih, saya punya dokumen mana ya? Ini misalkan ya. Oke. Ini saya file, kemudian export atau save as ya. Nanti formatnya PDF, bisa dipilih formatnya PDF. PDF itu mana ya? Di atas. Oh iya, di atas ini ya. Oke, di save. Ya. Oke. Seperti itu mungkin ya, sekilas saja. Mungkin nanti bisa dicoba di file sendiri. Ya, nanti akan muncul logo di sebelah kirinya itu sesuai bentuk filenya. Kalau kita mengirim file PDF, maka akan muncul logo seperti ini. Kalau kita tambahkan Excel, maka akan muncul logonya seperti logo Excel, seperti itu ya. Jadi nanti siswa langsung bisa melihat, oh ini materinya dalam bentuk apa gitu. Oke, untuk materi sudah, kita akan coba tambahkan yang berikutnya. Tugas ya, yang masih mudah. Kita lanjut ke tugas ya. Masih sama dengan mengklik tombol plus di sini, tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Klik.
Kemudian di sini kita tambahkan tugas. Tugas itu di sini aktivitasnya masuk ke assignment yang paling awal, yang biru. Kita klik assignment, nanti akan muncul tampilan seperti ini, menambahkan baru assignment ke pertemuan 1. Oke, tugasnya di sini kita berikan judul assignment name. Untuk membedakan antara tugas mandiri dengan tugas kelompok, saya biasanya menuliskan di depannya tugas mandiri atau tugas kelompok. Karena di sini kita masih tugas mandiri, saya tambahkan di depannya, di judulnya tugas mandiri. Atau tugas individu ya, tugas mandiri atau tugas individu sama saja. 1. Kemudian di sini bahasanya tentang nilai. Deskripsinya untuk tugas kita misalkan hanya memberikan pertanyaan singkat saja, maka kita tambahkan di deskripsi di sini langsung. Kalau tugasnya itu kompleks, maka bisa ditambahkan file ya, panduan mengerjakan tugasnya berikut soalnya di dalam bentuk file ya di sini. Kalau hanya singkat saja, berupa pertanyaan singkat, bisa di description saja. Misalkan pertanyaannya seperti ini. Oke. Misalkan hanya 2 pertanyaan singkat seperti ini, maka tidak perlu kita tambahkan file ya. Kalau memang perlu, misalkan ada format tugasnya harus bentuknya laporan dengan daftar isinya apa saja, maka itu nanti bisa ditambahkan di additional file. Sama caranya, klik tombol add ini, upload file choose file, atau dengan menariknya dari sini. Dari Explorer ya, ditarik ke sini. Ibu Bursa. Untuk memunculkan soal ini di halaman depan, soal tugas ini kita klik, kita checklist tampilkan deskripsi di halaman kursus. Maka nanti deskripsi ini akan muncul di depan. Oke, sampai di sini sudah semua. Sudah ya, bisa ya. Punten, saya perlu feedback karena saya nggak tahu sudah bisa atau belum. Ya Pak, sedang disusun. Oke. Masih terkendala login, Pak Jeffrey. Pak Jeffrey masih terkendala login, Pak? Passwordnya SMKDTBS 123 gitu. Passwordnya kayaknya telah masuknya Pak Jeffrey. Apa Pak passwordnya? SMKDTBS 123. Baik, Bal. Lalu masukkan password baru aja. Baik, Bal. Udah pakai password lama tapi katanya nggak bisa-bisa gitu. Ya, soalnya diganti Pak kemarin. Semua disamakan dulu passwordnya. SMKDTBS 123. Oh iya, siap. Nanti pas di awal itu akan diminta mengganti password, Pak. Jadi current passwordnya pakai yang barusan, nanti password barunya pakai sesuai yang Bapak mau. Oke, ini sudah ya. Ada kendala di sini? Dapat. Untuk udah ya. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Di bawah ini ada availability. Di sini kita akan menentukan kapan tugas ini bisa
dijawab oleh siswa dan dikirimkan jawabannya. Jadi jawaban dari tugas ini itu diizinkan dikirim dari sekarang tanggal 15 jam 16.55 misalkan mulai dari jam 16 tadi ya sampai jam 17. Maaf, ini 16.00, due date-nya jam 17.00. Jadi pengiriman tugas ini hanya diperbolehkan dari tanggal 15 Juli jam 16 sampai 17. Nah, bagaimana kalau siswanya telat mengirimkan? Apakah bisa tetap masuk? Bisa. Karena di sini kita tidak potong, kita tidak batasi kapan terakhirnya. Jadi hanya dibatasi kalau lebih dari jam 17 nanti akan muncul notifikasi bahwa dia telat mengirimkan. Tapi masih bisa mengirimkan. Kalau ingin benar-benar tidak bisa mengirimkan sama sekali setelah lewat dari jam 17, maka kita tentukan di cut off date-nya. Cut off date berarti siswa itu sama sekali tidak bisa mengirim. Kalau due date, dia lebih dari due date masih bisa, hanya muncul saja warning bahwa dia telat mengumpulkannya. Misalkan untuk cut off date kita aktifkan dulu. Cut off date-nya jam 18.00 ya. Lebih dari jam 18.00 itu sama sekali tidak ada tombol submit ya. Kalau lebih dari jam 17 masih bisa. Hanya terlambat. Mungkin di awal masih toleransinya seperti ini, 1 jam ya, dari terakhir itu jam 17, kita batasi cut off-nya jam 18, berarti 1 jam dia bisa telat. Ya, nanti mungkin semakin berjalan waktu, nanti ini cut off date-nya bisa semakin pendek jaraknya. Ya. Meskipun kita tidak bisa paskan cut off date-nya sesuai dengan due date, karena kalau dipaskan nanti ada yang terkendala koneksi atau apa itu akan kesulitan gitu ya. Jadi mungkin nanti di akhir kita bisa targetkan 15 menit dari due date itu. Kalau tidak mau diaktifkan, bisa dihilangkan checklistnya, maka nanti siswa tetap bisa mengumpulkan kapan saja. Nanti kita yang akan memberikan penilaian ya. Apakah tugas yang dikumpulkan telat itu diberi nilai atau tidak. Itu dikembalikan ke kita. Pak, kalau waktunya sendiri, ini waktu Indonesia, ini bakal berpengaruh gak Pak ke waktu Indonesia Timur? Oh iya betul, ini di setnya WIB Bu, server waktu servernya iya. Soalnya kan santrinya ada yang di luar WIB gitu. Oh iya betul. Iya. Nanti mungkin bisa ditambahkan ya. Dari kami tambahkan jam servernya jam berapa ya? Siap. Jadi nanti ketahuan di sistem ini dia sedang jam berapa, sehingga siswa itu akan mengikuti jam di situ. Oke. Siap. Makasih Pak. Ya. Kalau di Telkom University itu sama seperti itu juga, karena dari barat sampai timur ada, jadi jam server itu sangat penting dimunculkan. Kalau di sini mungkin saya kemarin belum menambahkan itu ya, nanti bisa ditambahkan jam servernya jam berapa. Kemudian kalau kita sudah set ya waktu pengirimannya dari kapan sampai kapan, kemudian cut off-nya kapan, maka kita set di sini berikutnya submission type-nya. Jumlah maksimum berkas yang dikirim, misalkan karena kita di sini hanya bolehkan 1 saja, maka kita di sini set 1, atau misalkan 2. 1 file itu misalkan formatnya doc, 1 lagi PPT karena misalkan nanti akan presentasi. Dan supaya siswa itu bisa seragam dalam mengumpulkan tugas, ada baiknya jika di deskripsi ini kita tambahkan format filenya. Karena itu biasanya menyulitkan kita sebagai pengajar. File yang dikirimkan itu tidak ada namanya di dalamnya, dan nama format namanya juga, format nama filenya juga tidak menunjukkan siapa yang mengumpulkannya. Jadi sulit ya.
Dan supaya seragam, biasanya itu ditambahkan di sini format file, nama siswa, nama saja cukup, kemudian sama nomor induk ya, siswa. Dot, misalkan yang kita minta adalah formatnya dot. Contoh, kalau mau dikasih contoh boleh. Contoh, namanya adalah Mufti Karim Pamungkas. Nomor induknya kemarin dari Pak Cicep. Itu 8 19 21 00 42. X. Ya, ini contoh saja supaya seragam nanti siswa memberikan nama filenya sama seperti ini. Ketika disimpan ke komputer kita, ke laptop kita, itu formatnya sama semua, enak dibaca ya. Oke, kalau sudah, ini nanti kita untuk tipe berkas yang diterima kita tidak tentukan ya supaya lebih bebas, atau kalaupun mau ditentukan juga boleh. Ini dipilih dokumen file misalkan ya, kemudian kita pilih di paling bawah simpan perubahan. Kalau tidak akan ditentukan format filenya, dibiarkan saja, kita batal ya. Ini tidak ada pilihan. Kemudian kita simpan dan kembali ke kursus, klik tombol simpan dan kembali ke kursus, maka akan muncul seperti ini. Tugas mandiri 1, filan, ini soalnya 1, 2, format filenya, contoh. Sudah Bapak Ibu? Masih mudah ya? Sudah? Alhamdulillah. Kalau misalkan mau ngedit lagi, kan tadi udah diupload tuh filenya, Yeah. file soalnya misalkan. Nah, misalkan mau diganti filenya, gimana Pak? Bisa. Itu kita klik lagi di sini ubah pengaturan. Nah, misalkan di sini panduan tugasnya kita pengen rubah. Kita bisa, misalkan tadi belum ada ininya. Saya ambil ini saja dulu. Oke, ini masuk. Simpan. Kalau mau dirubah berarti caranya adalah klik ininya, materinya ininya tugas, panduan tugasnya. Kemudian kita hapus. Kemudian kita klik OK, maka akan terhapus. Dan kita bisa menambahkan file yang lainnya. Mau diklik ini, upload file, choose file, atau mau di drag and drop seperti tadi juga bisa. Ya, semua seperti itu ya polanya. Untuk setiap file yang akan ditambahkan, ada 2 cara. Dengan cara menarik, meletakkan filenya di sini, di drag drop gitu. Ada juga di sini, klik tombol add, upload file, choose file. Kalau mau menghapus, nanti tinggal klik filenya, kemudian klik hapus. Ya. Nanti akan terhapus seperti ini. Kalau sudah, simpan dan kembali ke kursus. Maka akan tampil seperti ini. Kembali ke depan lagi. Oke, sudah 2 konten kita tambahkan, materi dan tugas mandiri. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Siapa? Kita lanjut ke menambahkan link YouTube. Jadi untuk video, saran saya di sini adalah tidak menambahkan file seperti tadi, karena yang namanya video itu ukurannya besar. Kalau kebayang, kalau setiap pertemuan itu kita tambahkan video, ini server ini akan cepat penuh ya. Jadi makanya di sini dibatasi 10 MB ya. Makanya dan di sini untuk video baiknya disimpan di YouTube saja. Kan kalau kita punya akun Google, kita bisa menambahkan video di akun YouTube, karena YouTube itu masih bagian dari Google.
kemudian kita masukkan linknya di sini. Jadi nanti siswa itu melihat videonya di YouTube, bukan di sini. Karena kalau di sini, ini biar sistemnya ini fokus di menyimpan file-file materi dan tugas. Oke, klik tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Aktivitas yang kita pilih adalah URL, yang logonya seperti ini. Klik. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, menambahkan baru URL ke pertemuan 1. Oke, saya sudah dapat dari Pak Cecep untuk linknya. Ini linknya. Atau mungkin Bapak Ibu mau browsing dulu di YouTube mana video yang pas. Atau salah satu video diambil saja dulu untuk contoh saja. Misalkan ini. Kalau di sini ada timernya ya Pak Cicep. Saya hapus dulu. Kalau namanya Pak diisi alamat YouTube itu Pak? Untuk nama di sini, ini kita bisa kasih judul apapun. Misalkan di sini kan animasi dan penjelasan virtualan, VLAN. Kita mau samakan judulnya atau mau kita atur ulang. Terserah kita ya di sini namanya. Nama dari video itu kita mau kasih nama apa? Mau sama persis dengan yang di YouTube atau kita mau tulis ulang? Ya terserah kita ya. Kemudian URL-nya bisa di-copy dari halaman ini, YouTube-nya di atas, di address-nya, atau mau di-copy dari sini. Kita ada tombol share di bawahnya video. Nanti di sini ada YouTube, ini bisa di-copy. Ini nanti bisa di-paste di sini. Ya, seperti ini. Kalau mau ditambahkan deskripsi, boleh ditambahkan deskripsi. Kalau dirasa tidak perlu menambahkan deskripsi, dibiarkan saja. Kemudian, klik simpan dan kembali ke kursus. Oke, kan tampil seperti ini. Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi. Maaf Pak. Ya. Nah, ini untuk siswa, nanti tampilannya jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Ketika dia, siswa ini, ya ini saya berperan sebagai Mufti Mukarim, saya klik linknya, maka dia akan langsung masuk ke YouTube. Seperti ini. Ya, jadi tidak ditampilkan di LMS-nya, tapi langsung masuk ke YouTube. Oke. Sudah untuk menambahkan link video YouTube? Mungkin Sudah masih Pak, memilih, dimasukkan. ya? Oh, sudah, oke. Atau apapun dulu, misalkan youtube.com gitu aja dulu boleh. Yang penting masuk dulu. Ya udah. Oke. Pak Jeffrey tadi bisa ngikutin Pak untuk yang barusan? Bisa, Pak. Oh, Kalau bisa, untuk oke. pertanyaan saya, kalau klik link YouTube itu di new tab atau di website yang bersangkutan kayak tadi Bapak klik kan ini, contohnya animasi gitu. Itu di new tab atau gimana itu, Pak? Kalau ini mau di new tab juga bisa Pak, cuman tadi saya tidak setting itu. Nah, kalau mau disetting boleh juga Pak. Oh, ya. Oh, itu ya. Nanti di sini Pak, di tampilannya, ini displaynya, mau ditanamkan, buka, atau dalam pop-up, bisa. Kalau mau kita coba ya, dalam pop-up. Pop-up-nya berapa? Atau mungkin lebih enaknya apa ya? Dan, tetap ada modelnya di atasnya ya. Kita klik ditanamkan saja. Simpan dan kembali. Ketika siswa mengklik itu, refresh dulu. Maka akan muncul seperti ini. Jadi tidak keluar dari LMS-nya, tetap di situ. Ah, iya, Pak. Ya, Pak. Nah, di buku panduan ada sih di situ pilihannya. Nanti silakan bisa dicoba-coba satu persatu. Mohon, Pak. Ya. Baik, untuk link video sudah. Kita akan masuk ke konten yang berikutnya.
karena tadi saya baru menjelaskan mengenai tugas mandiri, kita akan masuk ke tugas kelompok. Karena biasanya kalau di sekolah itu suka ada tugas kelompok ya. Nah, di sini kita di LMS ini, di model ini sudah menyediakan fitur itu untuk bisa mengerjakan tugas secara berkelompok. Ada 2 cara untuk mengelompokkan siswa, itu nanti kita bisa pilihkan sendiri kelompoknya, siapa yang masuk kelompok 1, siapa yang masuk kelompok 2, atau bisa juga nanti setiap siswa memilih kelompoknya. Ya. Kita akan coba satu persatu untuk memilih untuk kelompoknya yang dipilihkan oleh kita sebagai guru. Ya, kita akan coba klik di sini di paling atas ada course management. Klik course management akan tampil seperti ini. Sudah ya semua? Ya. Ada activity, question bank, course setting, user link. Karena kita di sini ingin mengelola pengelompokan siswa, maka di sini masuknya ke user link, manage your student. Di sini ada grup. Kita klik yang grup yang ini. Grup. Oke, maka akan muncul seperti ini. Kalau di Bapak Ibu kelompoknya masih kosong ya, saya hapus dulu deh. Iya, kosong. Oke, masih kosong seperti ini ya, bersih ya. Nah, di sini kita akan coba tambahkan grup. Kita akan buat grup dengan klik di bawah grup ini, area grup. Ada tombol create group. Kita buat grup baru. Klik tombol create grupnya. Nah, akan diminta grup name-nya. Nama grupnya apa? Misalkan kelompok 1. Yang lain dibiarkan saja. Ya. Ini kalau untuk opsi-opsi yang lain, silakan nanti Bapak Ibu bisa explore sendiri. Kemudian simpan perubahan. Oke, kita sudah buatkan satu kelompok, ya kelompok 1 namanya, yang anggotanya kosong. Di sini masih kosong anggotanya. Oke, setidaknya kita buat 2 kelompok saja ya. Berarti create lagi ya, Pak ya? Ya, create 1 kali lagi. Create lagi. Kelompok 2. Oke, kita klik simpan perubahan. Maka akan muncul kelompok 1, kelompok 2. Oke, supaya seragam kita buat 2 kelompok saja dulu ya. Siap, Pak. Nanti kalau di kelas mungkin jumlah siswa 31 atau berapa, itu nanti mungkin disesuaikan saja. Kalau satu kelompoknya itu 5 orang, berarti bisa dibuat 6 atau 7 kelompok. Kalau di sini kita masih jumlah siswanya sedikit, kita kelompokkan 2 saja. Oke, setelah kita buatkan lapaknya atau tempatnya, ada 2 kelompok di sini, kita bisa menambahkan member atau anggota dari setiap kelompok. Di sebelah kanan ini kita bisa melihat member of kelompok 1 masih 0. Kita pilih kelompok 1, klik, kemudian klik add remove user di kotak di bawah member, ada tombol add remove user. Oke, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di area sebelah kanan itu adalah potensial member yang potensial untuk ditambahkan. Dan di sebelah kiri ini adalah grup member, anggota grupnya. Di sini masih tidak ada, karena di kelompok 1 ini belum ada anggota. Kita akan coba tambahkan di sini, misalkan other account itu di kelompok 1 dengan mengklik tombol tambah di tengah. Kita pilih potensial member tadi namanya other account. Kemudian klik lagi 1 kali lagi mufti. Kita klik tambah.
supaya dia masuk ke grup member sebelah kiri. Oke. Kalau sudah studentnya 2, berarti di kelompok 1, ini grup membernya ada 2 student. Satu adalah other account, satu multi. Oke, sudah bisa semua menambahkan grup member dari potensial member di sebelah kanan? Ya udah, tapi di sebelah kanannya cuma ada teacher aja satu, Pak. Jadi, Oh iya, sisanya tinggal teacher ya? iya. Enggak, Oke. emang enggak ada lagi, enggak ada muridnya. Oh, nggak ada muridnya ya. Atau kalau mau, kan misalkan tadi ditambahkan dua-duanya ya. Kalau kita mau satu-satu juga boleh, supaya di kelompok 1 ada anggotanya, kelompok 2 ada anggotanya. Kalau ini tadi saya tambahkannya 3 akun ya. Ada Kol, Mufti, sama Iqbal. Nah, nanti yang Iqbal ini saya rencananya akan tambahkan di kelompok 2. Oh, Oke. iya, iya. Oke, kalau sudah back to group, maka nanti akan muncul seperti ini. Grup 1, kelompok 1, di sini sudah ada 2 member. Membernya siapa? Di sini ada student, ada account, sama Mufti. Begitu juga untuk kelompok 2, kita klik kelompok 2. Kita klik add atau remove user. Kita tambahkan satu yang belum masuk adalah misalkan Iqbal. Kita tambahkan ke kelompok 2. Oke, sudah. Atau kalau mau menambahkan diri sendiri juga boleh, ya, itu masuk ke kelompok 2. Kalau sudah selesai, pindah ke sebelah kiri, menjadi grup member kelompok 2, kita klik back to group di bawah. Maka akan kembali seperti ini, dan jumlah kelompok 1, 2 orang, kelompok 2, 1 orang. Bagaimana? Sudah bisa, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah selesai pengelompokannya, kita bisa kembali ke kelasnya dengan klik nama kelasnya. Kita akan kembali ke depan. Jadi pengelompokan sudah dilakukan. Nanti siswa sudah bisa mengirimkan tugas secara berkelompok, ya. Cuman tugasnya belum ada di sini, makanya kita akan coba buat tugasnya. Oke, tadi baru satu cara ya untuk mengelompokkan siswa, yaitu dengan kita sendiri yang menentukan anggota kelompok. Bagaimana caranya kalau siswa itu ingin memilih kelompoknya sendiri? Oke, sebelum siswa bisa memilih kelompoknya sendiri, maka kita harus bersihkan terlebih dahulu pilihan kita tadi. Karena tadi kita sudah pilih siapa saja yang masuk kelompok 1, siapa saja yang masuk kelompok 2. Kalau ingin siswa yang bisa memilih, maka kita harus bersihkan dulu tadi. Anggota kelompok 1 harus dinolkan, anggota di kelompok 2 harus dinolkan. Ya, kita sama klik yang tadi di atas, course management, tombol gear. Di sebelahnya iEdu Distance Learning System, klik. Kita klik lagi yang grup tadi sama ya. Kembali ke yang tadi lagi. Nah, di sini membernya kita hapus. Ya, dengan cara klik grupnya. Terus klik add remove user. Yang sebelah kiri, membernya kita hapus supaya pindah ke potensial member sebelah kanan. Ya, begitu seterusnya sampai bersih. Jadi kelompok 1, 0, kelompok 2 ini 1. Ini bisa dihapus juga kelompok 2-nya. Hapus. Oke, kemudian back to group. Supaya siswa bisa memilih kelompoknya sendiri, pastikan di grupnya ini kosong. Tidak ada anggotanya sama sekali. Pak Iqbal, Ya. saya ikutan lagi. Pas Oh, mangga Ibu. Mangga. Ini
saya tadi coba ngulang lagi sendiri nih Pak Iqbal. Nih pas kebetulan pas yang di grup ini ya. Ya, Nah, mau mengosongkan membernya, tapi saya nggak bisa klik add remove user, ada tanda tilang gitu, forbidden. oh Itu gitu. Boleh ditunjukkan saja Bu, barangkali nanti bisa jadi pelajaran buat yang lain. Ya, siap. Siap, di share screen ya. Bentar. Mangga. Nah, gini. Ini. Nah, ada tanda gini. Terlihat nggak? Oh iya Bu, berarti tadi mungkin sudah ada siswa yang memilih atau seperti apa ya? Kalau mau dibersihkan, dihapus aja dulu Bu. Delete selected grupnya Bu. Kelompok Oh, satunya gitu. dihapus dulu ya. Kelompok Ini satu. tadi sudah berjalan di itunya. Oh, Bisa nggak Bu ini diklik delete? dihapus. Ya coba. Ya. Begitu. Oke, bisa ya Bu ya? Yang kelompok 2-nya juga dihapus dulu gitu gimana? Iya Nggak betul usah. Bu. Oh, dihapus Hapus dulu saja juga. dulu ya. Siap. Ya paling cepat memang seperti itu, dihapus semua, kemudian buat lagi grup baru. Oh, siap. Nanti buat grup lagi ya. Lanjut Pak Iqbal, lanjut. Oh baik. Hatur nuhun. Baik, kita tampilannya masih di grup, sudah ada 2 kelompok yang kosong membernya. Oke, kita kembali lagi, kalau sudah bersih seperti ini, kembali lagi ke kelasnya. Dan di sini kita tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya, supaya siswa bisa memilih kelompok, maka di sini kita tambahkan aktivitas namanya group choice. Klik group choice. Nah, untuk group choice name-nya kita bisa tambahkan, misalkan pemilihan kelompok. Keterangannya tentukan kelompok Anda. Supaya muncul keterangan ini di halaman depan, kita checklist tampilkan deskripsi di halaman kursus. Kemudian kita scroll ke bawah untuk grup yang bisa dipilih. Karena tadi grupnya kita sudah buat 2, kelompok 1, kelompok 2. Kita tambahkan kelompok 1 dan 2 ini, bisa diklik satu persatu atau diklik, ditahan, tarik ke bawah, supaya dua-duanya biru. Itu terserah, mau salah satu, yang penting pindah ke kanan. 1, 2. Jadi 2 kelompok ini, kelompok 1 dan 2 ini yang bisa dipilih oleh siswa nantinya. Oke, sudah semua pindah ke kanan, selected grupnya? Sudah. Oke, kalau sudah, kita bisa klik simpan dan kembali ke kursus. Maka akan muncul seperti ini, pemilihan kelompok, tentukan kelompok Anda. Oke, tampilan di siswa nanti akan seperti ini. Saya sebagai mufti, di refresh. Nah, misalkan mufti di sini akan melakukan pemilihan kelompok, dia memilih kelompok 1. Save. My choice. Your choice has been saved. Sudah dipilih di situ. Kemudian untuk ke depan dulu. Wah, ini banyak sekali yang pakai nama saya. Jadi harus dicari. Pak, kalau pembagian kelompok itu totalnya kita batasin nggak? Oh iya, betul.
Oh iya, betul saya sampai lupa. Untuk batasan kelompoknya tadi lupa, Bu. Maaf, lupa saya setting. Kalau di sini kan tidak ada batasan ya. Jadi di sini bisa jadi kalau tidak disetting, itu nanti ada kemungkinan semua siswa itu memilih satu kelompok saja. Jadi semuanya masuk kelompok satu. Iya. Oke. Nah, di sini kalau kita ingin membatasi jumlah anggota, itu nanti kembali lagi, mohon maaf ya saya lupa, di course management, di grup tadi. Nah, di sini, maaf, bukan di sini. Maaf, saya lupa. Di sini ya, di pemilihan kelompoknya diubah pengaturan. Oke, nanti di sini ada limit of number response allowed. Ya, di sini kita aktifkan. Limit number. Nah, di sini defaultnya masih nonaktif. Kita akan kelompok satu, misalkan satu kelompok maksimal 5 orang, 5. Kita klik apply to all group. Maka nanti di sini kelompok 1 maksimal 5, kelompok 2 maksimal 5. Apply all group ya Pak ya? Ya betul. Kalau mau disesuaikan lagi, misalkan yang 15, yang 16, nanti kita bisa atur kelompok 2 misalkan 6. Terus enter, maka nanti akan berubah jadi 6. Kalau sudah, kita klik simpan dan kembali ke kursus. Oke. Kemudian, saya akan coba lagi. Kalau saya berperan sebagai Iqbal ini, dia akan memilih. Nah, nanti di sini akan muncul kelompok 1, kelompok 2. Dan ada member. Tadi karena Mufti sudah masuk kelompok 1, maka dia masuk di sini. Kita bisa klik show group member. Kelompok 1 siapa yang sudah masuk di sana, namanya Mufti. Ya, dan kapasitas kelompok 1 itu masih 5 orang. Ya, masih 5 orang. Misalkan kalau mau gabung di kelompok yang sama dengan Mufti, klik kelompok 1. Kalau mau berbeda dengan Mufti, klik kelompok 2. Tapi ini kita pilih kelompok yang sama. Save my choice. Maka nanti membernya dari kelompok 1 menjadi 2 orang dengan maksimal 5 orang. Klik show group member, nanti akan muncul seperti ini. Ini dari tampilan siswa ya. Siswa bisa melihat di kelompok 1 tuh anggotanya siapa saja. Kalau dari sisi kita sebagai guru, kita klik pemilihan kelompok ini. Nanti kita bisa klik show group member. Maka akan muncul kelompok 1 itu siapa? Kelompok 2 siapa? Oke. Untuk kembali, klik lagi nama kelasnya. Maka akan kembali ke sini. Oke, berarti ini pemilihan kelompok yang ditentukan sendiri oleh siswa. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau ada siswa yang tidak memilih kelompok? Nah, berarti kan kita harus bantu pilihkan. Bagaimana cara memilihkannya? Kita masuk ke course management, group, kita tambahkan secara manual. Jadi yang tadi sudah dipilih oleh siswa tadi, Mufti dan Iqbal itu masuk di kelompok 1, maka kelompok 2 kita mau tambahkan siswa yang belum masuk kelompok, kita tambahkan manual. Add remove user, kita tambahkan, misalkan ada account, tambah. Yang masuk, back to group, sudah seperti itu. Jadi, nanti di sini akan muncul pilihan yang sudah dilakukan oleh siswa ini, dan yang kelompok 2 kita pilihkan sendiri. Jadi, ini kombinasi dari keduanya. Mau dipilihkan langsung, dan kita pilihkan sendiri.
Barangkali tidak semua siswa bisa memilih langsung seperti itu. Kalau sudah fix penentuan kelompoknya, kita bisa kembali ke halaman depan kelas. Ya. Dan baru kita bisa tambahkan tugas kelompok. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Berarti Pak, dibuat dulu untuk pembuatan grupnya, baru kalau untuk tugas kelompok tuh baru nanti ada, atau bisa bikin dulu tugas kelompoknya? Kalau dibuat dulu tugas kelompoknya, nanti tidak bisa dikirim ya, karena tugas itu kita settingnya berkelompok. Oh gitu, siap. Berarti bikin dulu kelompoknya ya? Betul. Oke, kita lanjutkan ya. Klik plus, tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Masih sama assignment seperti yang tadi. Assignment name-nya kita bedakan antara tugas mandiri dengan tugas kelompok supaya terlihat perbedaannya. Di judul kita tentukan judulnya seperti ini contohnya. Tugas kelompok 1 masih tentang tilang. Tugasnya di sini misalkan jelaskan konsep tilang. Kalau mau ditampilkan deskripsinya di halaman khusus, kita checklist tampilkan deskripsi. Kalau mau tambahkan file untuk panduan tugas atau soal lebih rinci lagi, bisa ditambahkan file sama. Ini juga sama seperti yang tadi. Saya akan biarkan saja. Mungkin di sini kita atur saja 17.00 sampai 17.30. Cut off date-nya 18.00. Oke, yang membedakan antara tugas individu, tugas mandiri ya, dengan tugas kelompok adalah di sini. Group submission setting. Klik. Nanti di sini akan muncul student submit in group. Tidak. Kalau tidak berarti tugas ini tidak dikumpulkan dalam kelompok. Tidak dikumpulkan dalam kelompok. Maka kita harus rubah dulu ini menjadi ya. Jadi, student ini akan mengirimkan tugas ini per kelompok. Kemudian berikutnya, require group to make submission. Nanti misalkan ada satu orang ya, yang tidak punya kelompok. Karena misalkan sakit atau apa, sehingga dia tidak memilih kelompok. Nah, supaya siswa yang tidak punya kelompok itu bisa tetap mengirim tugasnya, maka kita biarkan tidak. Jadi apakah perlu kelompok untuk mengirimkan tugas, maka kita bisa pilihkan tidak. Barangkali ada siswa yang tidak punya kelompok. Atau harus dalam kelompok, maka kita paksa ini menjadi ya. Jadi hanya siswa yang punya kelompok saja yang bisa mengirim. Kalau tidak punya kelompok, maka tidak bisa mengirimkan tugas. Ya, jadi perbedaannya di sini di bagian group submission setting. Poin yang pertama student submit in group, ini harus dirubah menjadi iya. Dan require group to make submission, kalau memang harus dikumpulkan oleh kelompok, tidak boleh perorangan, maka harus di-set sebagai iya. Kalau masih memungkinkan untuk perorangan, kita kembalikan ke tidak. Jadi kalau seperti ini, nanti ada siswa, misalkan yang tidak punya kelompok masih bisa tetap mengirim. Oke, kita biarkan dulu ya, kemudian simpan dan kembali ke kursus. Iqbal, untuk assignment name-nya, kalau tugas kelompok 1 itu berarti tugas kelompok 1 atau tugas kelompok ke-1? Nanti khawatirnya misalkan anak-anak nyangka ini tugas kelompok buat kelompok 1 aja gitu. Oh iya, mungkin bisa seperti itu.
Boleh, boleh, Bu. Nanti bisa tugas kelompok ke 1 ya. Nah, Oh gitu ya. iya. Itu bahasa saja sih, Bu, biasanya. Nah, Siap. iya, iya. Oke, ini saya muncul seperti ini karena tidak boleh lebih cepat ininya. Maka harus pas. Cut off date-nya tidak boleh lebih cepat daripada due date. Tadi due date-nya saya kurang tepat menentukan. Oke, kita simpan dan kembali ke kursus. Kalau benar, settingannya akan muncul seperti ini. Oke, kita akan simulasikan. Saya akan simulasikan bagaimana siswa ini mengumpulkan tugas. Ya. Kita coba pakai akun Mufti ini. Dia akan klik tugas kelompok ke 1. Nah, ini sudah overdue. Ya. Karena tadi batasnya adalah 17.30, berarti dia sudah telat 5 menit. Tapi masih bisa dikirim, karena cut off date-nya tadi jam 18, jadi masih bisa dikirim. Tambahkan pengajuan tugas laporan, nah ini berkasnya sama, yang penting masuk dulu. Kita kirimkan jawabannya. Misalkan ini ya, formatnya. Yang mana ya? Ini aja film. Simpan di sini, simpan perubahan. Oke, sudah submitted for grading. Jadi sudah di-submit dan siap untuk dinilai. Kita akan coba lihat di satunya lagi. Ini akun saya, Iqbal Santosa. Karena berada di kelompok yang sama, harusnya ketika klik tugas kelompok ini, itu sudah otomatis terkumpulkan. Karena antara Mufti dan Iqbal ini satu kelompok, sehingga Iqbal tidak perlu mengirimkan tugas. Karena sudah dikumpulkan terlebih dahulu oleh Mufti. Kalau mau diedit kirimannya, klik edit submission. Kalau mau dihapus, dikirimkan ulang, klik remove submission. Kemudian nanti di gurunya itu akan bisa terlihat. Kita klik tugas kelompok. Nah ini, submitted 1. Sudah ada 1 yang dikumpulkan. Kita klik view all submission. Maka akan muncul seperti ini. Ya, kelompok 1, ya. Kemudian ini kelompok 2. Nah, yang ini tidak mengirimkan, yang ini mengirimkan, tapi 6 menit 21 detik terlambat. Nah, berkas yang dikirimkan ini sama, karena tadi masih di satu kelompok. Kemudian, kalau kita ingin memberikan nilai, kita tinggal klik saja nilai. Kemudian di sini, misalkan kita masukkan 80 nilainya. Simpan perubahan. Oke. Kalau misalkan tugas yang dikumpulkannya banyak, nanti bisa simpan dan perlihatkan selanjutnya. Nanti akan muncul ke kelompok berikutnya. Tapi karena yang tadi yang mengumpulkan hanya satu kelompok, jadi saya hanya klik satu simpan perubahan saja. Kalau tugas yang dikumpulkannya banyak setiap kelompok, maka kalau kita ingin melihat pengumpulan yang lain, simpan dan perlihatkan selanjutnya, kemudian berikan nilai untuk setiap kelompok satu persatu. Kalau sudah, kita bisa kembali lagi ke assignment-nya atau ke view all submission. Maka di sini sudah muncul cukup 1 kali penilaian untuk 1 di sini, di kelompok 1 salah satu orangnya, maka orang yang lain, siswa yang lain akan mendapatkan nilai yang sama. 80 juga. Oke. Mungkin di Bapak Ibu tidak bisa dicoba ya, karena siswanya tidak bisa mengirimkan tugasnya. Tapi kurang lebih ini akan tampil nanti di Bapak Ibu, ya nilainya yang sudah dikumpulkan oleh siswa, kita bisa berikan nilai. Kemudian kita kembali ke halaman sebelumnya, ke halaman depan lagi. Oke, tugas kelompok sudah. Pak Iqbal, berarti, ya. Kalau tadi kelihatan yang nilainya itu berarti nginputnya satu-satu ya Pak? Iya betul, satu-satu. Oke.
Makasih, Pak. Oke, tugas kelompok sudah. Berarti kita lanjut ke soal latihan ya. Dan di sini saya akan contohkan soal latihannya yang tipenya pilihan ganda saja. Nanti kalau mau yang lain bisa dieksplor sendiri ya. Oke, saya akan kirimkan dulu format soalnya. Ini format soalnya nanti seperti ini. Kalau pilihan ganda nanti tampilannya, formatnya harus seperti ini. Satu baris soal, kemudian jawaban A, B, C, D, E. Kalau pilihannya hanya A, B, C, D bisa, ya nanti tinggal kurangi saja E-nya. Atau mau A, B juga bisa ya, minimal 2 pilihan. Dan kemudian baris terakhir setelah pilihan terakhir itu, kita tentukan jawaban yang betulnya yang mana. Nah ini. Saran saya kalau soal, karena di sini akan banyak sekali pertemuan, ya, dan kita akan sulit untuk memberikan nilai satu persatu, maka yang mudah adalah membuat soal pilihan ganda. Ya, seperti ini. Dan nanti kalau ada yang membutuhkan gambar untuk sebagai pendukung soal, itu nanti bisa disiapkan saja dulu dalam bentuk Word, ya. Nanti kita akan coba tambahkan secara manual gambarnya satu persatu. Jadi di sini, di format soal ini, yang bentuknya TXT ini yang bersih ya, tanpa ada gambar, tanpa ada tulisan. Misalkan kalau bahasa Arab ada bahasa Arabnya, kalau bahasa Sunda ada aksara Sundanya, ya. Kalau ada gambar, ada gambarnya, itu kita bersihkan dulu. Nanti kita akan tambahkan manual setelah semua soal-soal ini diimport ke dalam LMS. Oke, ini saya kirimkan dulu ya di Zoom-nya. Cek. Soalnya saya kirim. Oke. Silakan bisa di-download dulu soalnya. Kita sementara pakai soal ini dulu karena ini formatnya sudah sesuai. Dan kita bisa tinggal pakai. Setelah di-download nanti, kalau tidak salah harusnya nanti tersimpan di folder download ya. Di download ini nanti akan muncul soalnya. Ya. Yang penting kita tahu di mana menyimpan soalnya ya. Baik, di sini kita akan tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Klik. Kita tambahkan soal latihan ini berarti masuknya ke kuis. Klik kuis. Menambahkan baru kuis ke pertemuan 1. Namanya misalkan soal latihan 1. Tampilan. Kemudian untuk timing kita bisa atur kapan ini dimulai, kuis dimulai, kapan diakhiri, dan berapa batasan waktunya. Nanti ini bisa diatur sendiri oleh Bapak Ibu. Untuk time limit sementara saya set dulu 10 menit karena 10 soal. Kemudian cukup sampai situ pengaturannya, langsung disimpan dan kembali ke kursus. Ya. Namanya, kemudian timingnya kalau perlu diatur di sini. Setelah itu klik simpan dan kembali ke kursus. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Soal latihan 1. Ketika kita klik soal latihan 1, nanti akan muncul seperti ini. Belum ada pertanyaan yang dimasukkan. Makanya di sini kita akan tambahkan soal ke dalam soal latihan 1. Metode yang akan kita coba di sini adalah mengimpor dari teks tadi ya, soal yang berupa teks ini. Dan untuk bisa memasukkan soal tersebut ke bank soal, jadi kita
akan simpan semua soal-soal itu di bank soal, sehingga kita bisa mengaturnya mana yang akan dimunculkan di pertemuan 1, pertemuan 2, dan seterusnya. Jadi tidak ditambahkan langsung di sini ya. Sebelumnya kita akan import terlebih dahulu ke bank soal. Untuk mengakses bank soal, kita klik course management di atas sama seperti tadi. Nanti di sini ada question bank soal. Di sini kita akan buat dulu kategori soal supaya setiap pertemuan itu ada tempatnya sendiri. Jadi soal untuk pertemuan 1 kita simpan di folder pertemuan 1. Nah, untuk mengelompokkan soal-soal tersebut kita atur di kategori soal. Klik kategori soal, maka akan muncul seperti ini. Oke, ditambahkan kategori kita buat di sini namanya soal latihan 1 misalnya. Latihan pertemuan 1. Oke, tambahkan kategori, klik tambahkan kategori. Maka akan muncul soal latihan pertemuan 1 dengan jumlah soalnya 0, dalam kurung 0. Begitu seterusnya, kalau memang jumlah pertemuannya ada 12, nanti bisa dikelompokkan dengan membuat kategori baru. Kenapa kita perlu kelompokkan seperti ini? Supaya tidak bingung. Karena nanti di bank soal itu, ketika kita sudah impor, kalau tidak dikelompokkan, nanti akan muncul semua, ya, tercampur semua, dan kita bingung. Ini mana soal pertemuan 1, mana soal pertemuan 2. Nah, lebih bagusnya seperti ini. Kita buat kategori terlebih dahulu, ya. Nanti baru kita lakukan import. Untuk mengimport, itu di sebelah kategori, ini ada import, klik. Oke, semuanya sudah membuat kategori sudah? Sudah. Oke, untuk import, nanti di sini format berkasnya, kita pilih yang icon format yang paling atas, ini yang paling sederhana. Kemudian jangan lupa di area sini bagian umum, kita tentukan import kategorinya, ganti dengan tadi soal latihan pertemuan 1, supaya soal yang diimpor ini masuk ke kategori ini. Oke, untuk yang lain dibiarkan saja. Impor soal dari berkas, kita masukkan filenya. Soalnya kita masukkan, ditarik saja. Kemudian setelah masuk ke sini, kita klik import. Maka akan muncul 10 soal di sini. Mengimpor 10 soal dari berkas. Sudah muncul? Kalau sudah, maka kita klik lanjut. Oke, maka akan muncul seperti ini. Silakan dicoba. Bisa? Kalau sudah bisa, nanti akan muncul di soal-soal ini, daftar soal yang sudah kita tambahkan barusan. Sudah ya? Bisa? Masih mencoba? Iya Pak, masih mencoba. Ya, lagi di-upload. Lagi diedit dulu namanya. Oke. Oh iya Pak, silakan Pak.
Jadi ini terakhir kita akan sampai ke sini saja, sampai memasukkan soal ke soal latihan tadi. Nanti setelah itu sudah sampai di situ dulu ya. Besok jangan telat cukup. Masuk link Zoom. Saya canggih. Laporan. Siap, sudah. Buru. Oke, kalau sudah masuk soalnya ke bank soal seperti ini, kita bisa lihat di kategori soal latihan pertemuan 1 itu sudah masuk 10 soal. Ya. Kita bisa kembali ke kursusnya, ke kelasnya, kemudian masuk ke soal latihan 1 pilihan yang sudah kita buat tadi yang masih kosong. Nah, ini masih belum ada pertanyaan yang dimasukkan karena tadi yang kita lakukan barusan itu hanya menyimpan di bank soal, belum ditambahkan ke sini, ke soal latihan ini. Nah, yang perlu kita tambahkan di sini adalah, yang perlu kita lakukan adalah edit quiz. Klik edit quiz, atau kalau mau dari sini juga ada, di gear ini ada edit quiz. Ya, sama saja. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini soalnya masih kosong. Kalau mau menambahkan soalnya dari bank soal, kita klik add di sebelah kanan. Kemudian di sini ada plus a new question, ada plus from question bank. Karena kita sudah tambahkan ke bank soal, maka kita klik yang plus from question bank. Nah, di sini pilih kategori. Ini karena kita tadi soal yang dimasukkannya baru 10, jadi di dalam kelas ini baru 10 soal. Nanti kalau kita sudah mengimpor 100 soal, maka nanti kalau kita tidak memilih kategori akan semua muncul di sini. Maka kita pilih soal latihan pertemuan 1. Klik, maka hanya di kategori ini saja yang muncul. Untuk menambahkan soal ke kuis yang barusan kita buat, ya soal latihan yang barusan kita buat, ke latihan yang kita buat, kita pilih soalnya yang akan ditambahkan. Ini kalau satu persatu seperti ini, kalau ingin semua, di sebelah kiri pertanyaan itu kita bisa klik, nanti akan checklist otomatis semua soal yang ada. Kemudian klik add selected question to the quiz. Maka akan muncul seperti ini. Dan ini latihan ini sudah bisa dijawab oleh siswa. Oh ya. Yeah. Kita lanjutkan sedikit lagi, tapi karena ini sedang azan, saya mute dulu ya. Saya matikan ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Oke, mungkin segitu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Ya, Pak Iqbal, terima kasih banyak ini aplikasinya. Mudah-mudahan kita bisa pakai begitu ya. Kita running, target saya sih tanggal 20 tuh sudah bisa running begitu dipakai oleh santri, oleh siswa gitu Pak Iqbal. Oh iya Bu. Nanti untuk yang ke siswa mungkin nanti bisa sama Pak Cecep ya. Atau mungkin dari Telkom juga, tim Telkom juga. Kalau perlu dari tim Telkom juga silakan Bu, nanti yang guru sama saya, nanti yang siswa sama ya sama tadi yang Jody ya. Ya betul, sama Jody nanti. Sama Jody ya. Ya, siap. Alhamdulillah. Atur nuhun.